Bahlil mengatakan puncak produksi PT FI jatuh pada 2035, sementara itu kapasitas produksi PT FI dalam setahun sebelum longsor September lalu mencapai 3,2 juta ton biji konsentrat tembaga yang dihasilkan sekitar 900.000 tembaga dan sekitar 50 hingga 60 ton emas. Menurut Bahlil, produksi ini adalah merupakan hasil eksplorasi yang dilakukan pada tahun 2022 hingga 2002 maksud kami. Sebab eksplorasi underground membutuhkan waktu kurang lebih dari sekitar 10 tahun. Sebagai ganti dari perpanjangan IPK tersebut, kepemilikan saham pemerintah di PT FI akan bertambah menjadi 12%. Saat ini Indonesia menguasai 51% saham PT FI. Artinya pada tahun 2041 nanti, porsi kepemilikan saham RI di PT FI akan menjadi 63%. Namun biaya eksplorasi akan ditanggung Renteng, dan menurutnya penambahan saham tersebut juga akan dibagi sebagian kepada pemerintah daerah Papua yang merupakan penghasil tambang. Lebih lanjut, Bahlil memastikan dalam proses negosiasi, pemerintah RI mengedepankan kepentingan negara. Lantas, kesepakatan ini akan membuahkan pendapatan bagi negara yang lebih tinggi dari sebelumnya. Setelah menyegel 3 toko Tiffany & Co di 3 pusat perbelanjaan mewah di Jakarta beberapa waktu lalu, Kementerian Keuangan kembali melakukan penyegelan terhadap toko perhiasan mewah di toko Bening Luxury Fluid, Penjaringan, Jakarta Utara. Penyegelan dilakukan pada Jumat 20 Februari 2026 kemarin, di mana karena toko tersebut diduga belum memenuhi prosedur penuh di bidang bea masuk atau perpajakan. Penyegelan dilakukan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kantor Wilayah Jakarta serta Direktorat Jenderal Pajak Kantor Jakarta Utara. Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea Cukai Kantor Wilayah Jakarta, Nugroho Arif Darmawan menjelaskan, pihaknya bersama Kantor Pajak Jakarta Utara melakukan pemeriksaan terhadap toko perhiasan Bening Luxury terkait dugaan sebelum memenuhi penerimaan atau pemungutan kepabeanan dan perpajakan. Menurut Nugroho, penyegelan dilakukan petugas Bea Cukai Kantor Wilayah Jakarta bersama perwakilan Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan pemeriksaan administrasi, baik dari sisi penerimaan kepabeanan atau perpajakan. Sayangnya Nugroho belum bisa mengungkapkan hasil temuan pemeriksaan yang dilakukan petugas di toko perhiasan tersebut. Sebab menurutnya proses pemeriksaan masih dilakukan oleh tim dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kantor Wilayah Jakarta. Ia menegaskan petugas Bea Cukai Kantor Wilayah Jakarta melakukan penindakan berlandaskan aturan perundang-undangan tentang kepabeanan yakni pasal 75 ayat 1 dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Adapun tim gabungan dari Bea Cukai dan Pajak Kantor Wilayah Jakarta tidak hanya melakukan penindakan di satu titik toko perhiasan saja. Nugroho mengatakan ada outlet lainnya yang juga menjadi sasaran pemeriksaan administrasi. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Maulana Yusran mengungkapkan masih menjamurnya akomodasi ilegal di berbagai wilayah termasuk Bali. Menurutnya keberadaan usaha-usaha tanpa izin tersebut menunjukkan pengawasan pemerintah yang belum optimal sebagai regulator meskipun ketentuan perizinan sebenarnya telah diatur dengan jelas. Ia menegaskan prasyarat paling mendasar dalam menjalankan sebuah usaha adalah memastikan legalitasnya melalui kepemilikan izin usaha sejak awal. Menurut Maulana, pemerintah memiliki kewenangan untuk menerbitkan maupun mencabut izin usaha sekaligus bertanggung jawab dalam pengawasan. Maulana menambahkan meski perizinan kini terpusat melalui Online Single Submission atau OSS, pengawasan tetap harus berjalan khususnya oleh pemerintah daerah. Karena itu ia menilai kemunculan akomodasi liar seharusnya menjadi tanda bahwa ada kelalaian dalam monitoring oleh pemerintah daerah. Maulana menegaskan pemerintah seharusnya tidak hanya menerbitkan izin, tapi juga mengawasi pelaksanaan aturan agar ada kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Maulana menegaskan pemerintah seharusnya tidak hanya menerbitkan izin, tetapi juga mengawasi pelaksanaan aturan agar ada kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjatuhkan sanksi kepada 4 pelaku manipulasi perdagangan saham atau gorengan saham yang terjadi sepanjang tahun 2016 hingga 2022
Total dendanya mencapai 11,0,5 miliar rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan, Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi mengatakan, sanksi dijatuhkan setelah pemeriksaan menyeluruh menemukan pelanggaran yang serius terhadap ketentuan pasar modal. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas perdagangan saham IMPC tersebut di atas, OJK menemukan tindakan perdagangan yang menciptakan gambaran mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga saham di bursa efek yang dilakukan oleh para pihak yang dikenai sanksi. Menjatuhkan sanksi administratif dengan total denda tidak kurang sebesar 542,49 miliar rupiah kepada sebanyak 3.418 pihak. Juga termasuk denda sebesar 240,65 miliar rupiah yang telah dikenakan kepada sebanyak 151 pihak yang khusus terkait manipulasi perdagangan saham. Selain sanksi-sanksi dimaksud termasuk denda, kami di OJK juga menjatuhkan sanksi lain berupa pembekuan izin, pencabutan izin usaha, bahkan juga perintah tertulis sebagai bagian dari upaya penegakan disiplin dan peningkatan integritas di pasar modal kita. Kami OJK secara resmi sudah kembali mengenakan sanksi berupa sanksi denda melalui pendekatan sunafia sebesar total 11,05 miliar rupiah kepada 4 pihak atas pelanggaran yang terkait dengan kembali manipulasi pasar atas beberapa saham yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang, 2016 sampai 2022. Pihak-pihak yang dikenakan sanksi tersebut dapat kami sampaikan terdiri dari 1 badan usaha non jasa keuangan dan ada 3 pelaku perorangan, di mana salah satunya merupakan influencer yang juga memiliki jumlah pengikut atau follower yang cukup banyak. Usai jeda, Profit akan kembali dengan sejumlah informasi dari industri teknologi. Salah satunya pemain perangkat handphone terbesar, Google dan Apple setuju untuk membuat toko aplikasinya lebih adil dan transparan. Hal ini sebagaimana disampaikan regulator anti monopoli Inggris, yaitu CMA. Informasi yang untuk Anda, tetaplah bersama kami. Pengembang. Adapun nilai kerugian masing-masing orang sekitar 400 juta rupiah. Umumnya yang 25 juta. Ekonomi, aksi korporasi, dan peristiwa terkini dari dalam dan luar negeri bersama CNBC Indonesia. Penurunan pada komoditi energi utamanya disebabkan oleh penurunan harga minyak mentah. Saksikan Breaking News live di CNBC Indonesia. Beyond Business. Menghadirkan informasi populer selama sepekan yang akan menemani Anda. Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri atau WLN Indonesia menurun. Serta rangkuman peristiwa ekonomi yang mewarnai Indonesia dan dunia. Presiden Prabowo Subianto berhasil mengamankan kesepakatan strategi senilai 91 triliun rupiah. Jangan lewatkan Big Stories of the Week setiap Minggu jam 5 sore. Di CNBC Indonesia. Selamat datang di Powerline. Dapatkan informasi dan analisis terlengkap perdagangan pasar efek di sesi pertama serta proyeksinya di sesi kedua. Banyak kabar-kabar baik, banyak insentif-insentif proyek-proyek dan antara yang baru jalan. Simak berita terkini seputar aksi korporasi dari dalam dan luar negeri. Saksikan Power Punch Senin sampai Jumat jam 11:55 menit. Live di CNBC Indonesia. Menghadirkan rangkuman informasi perdagangan saham jelang penutupan serta prediksi esok hari.
Konflik manusia dan gajah kembali berukuran 125 mililiter. Siswa-siswi SMPN 182 Jakarta tetap mendapatkan makanan bergizi gratis selama bulan suci Ramadan. MBG khusus Ramadan ini dapat dinikmati oleh para siswa ketika berbuka puasa. Adapun isi paket MBG yang didapat oleh 889 siswa ini terdiri dari ubi rebus, keripik tempe, kurma, dan susu kotak berukuran 125 ml. PLT Kepala Sekolah SMPN 182 Jakarta, Narwan, menyampaikan distribusi MBG selama bulan suci sama seperti distribusi MBG biasanya. Hanya saja yang membedakan yakni makanan kering yang disajikan. Kini pihak sekolah masih menunggu sistem pengantaran MBG dari SPPG Kalibata ke sekolah selama bulan suci Ramadan akan sebanyak 2 atau 3 kali per pekan. Distribusi biasa seperti itu, ada anak yang datang ke tempatnya untuk dikelola kelas. Kalau nanti tempatnya harus kembali, ya kembali. Naiknya tapi lama sibuknya. Usai didemo warga, pihak perumahan Villa Kencana Cikarang menyatakan komitmen untuk memberikan kompensasi dengan area lindung. Peristiwa ini bermula pada Sabtu dini hari. Toko beroperasi dengan adil, termasuk memastikan melindungi data pengembang yang dikumpulkan. Lembaga itu mengatakan kedua raksasa teknologi memiliki status pasar strategis dalam smartphone. Jadi baik Google dan Apple memiliki kekuatan untuk berubah agar dapat meningkatkan persaingan. Komitmen kedua perusahaan sebagai pendekatan yang fleksibilitas di tengah persaingan pasar digital negara tersebut. Begitu juga memberikan hasil yang lebih cepat baik bagi konsumen dan juga bisnis. CMI menekankan ini jadi langkah pertama yang penting, sementara kami berupaya melakukan sejumlah langkah tambahan, meningkatkan layanan toko aplikasi Apple dan Google di Inggris. Namun Reuters mencatat hal ini tidak mengakomodir soal beban komisi yang telah menjadi masalah besar bagi pengembang. Harga ini dibebankan pada pembelian, langganan, dan pembelian dalam aplikasi di masing-masing toko aplikasi. Pada Juni lalu, CMA pernah mengatakan komisi sebesar 30% yang dibebankan saat ini menjadi kekhawatiran utama. Lembaga itu juga memastikan komitmennya pada hari Selasa lalu terkait hal ini, dengan menyebutnya sebagai prioritas. Namun CMA juga mengatakan perubahan juga diperlukan untuk adanya langkah-langkah dari yurisdiksi lalu. Soal komisi kembali dikomunikasikan terus-menerus antara Inggris dengan Apple dan juga Google. Kedua perusahaan telah buka suara soal komitmen tersebut. Apple menghargai dialog positif serta menyebut komitmen itu dapat menguntungkan pengguna dan pengembang. Sementara itu Google memastikan telah melakukan praktik adil, objektif, dan transparan. Raksasa mesin pencarian itu juga menyambut baik dalam penyelesaian masalah ini. Warga RI pemilik iPhone masih juga tak bisa menggunakan fitur terbaru kris keluaran Bank Indonesia. Fitur terbaru kris tersebut adalah cara membayar tanpa kamera, yakni melalui kris tap. BI meminta agar para pengguna iPhone yang belum bisa menggunakan fitur kris tap untuk bersabar. Menurut BI, pihak Apple dan kantor pusat telah mendatangi BI dan mengatakan akan mendalami fitur kris tap. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta menjelaskan, pengguna kris untuk iPhone bersabar karena Apple belum buka NFC fiturnya. Apple RI dan headquarters sudah datang akan mendalami fitur kris tap untuk buka fitur NFC. Seperti diketahui, perangkat iPhone sejatinya sudah memiliki fitur NFC yang dapat mendukung sistem pembayaran near sentuh seperti kris tap. Namun kebijakan global Apple saat ini belum sepenuhnya membuka akses pengguna NFC bagi aplikasi lokal di Indonesia. Adapun penggunaan kris tap semakin luas, BI mencatat kris tap telah mencakup layanan transportasi dan hotel serta restoran. Di sektor hospitality, total transaksi telah mencapai 475.000 transaksi alias tumbuh 7,9% secara bulanan.
Ada banyak cara penjahat menjebol mobile banking. Menggunakan wifi publik juga menjadi gerbang masuk mereka untuk menguras rekening para korban. Salah satu bahaya menggunakan mobile banking dengan jaringan wifi publik adalah serangan man in the middle atau MITM, yakni peretas menyerang saat perpindahan data dari perangkat ke router wifi. Berikutnya adalah serangan Evil Twin yang menggunakan nama seperti dengan wifi aslinya. Menggunakan wifi publik juga membuat data kita tidak terenkripsi dengan baik. Selain itu ada potensi terkena malware dan spyware. Terakhir adalah bisa menjadi korban phishing. Namun jika terpaksa menggunakan wifi publik, Anda perlu menggunakan atau melakukan beberapa hal untuk mengamankan data mobile banking. Berikut beberapa tipsnya. VPN akan melindungi trafik internet pada wifi publik. Jadi para penjahat cyber perlu melakukan pekerjaan ekstra untuk menembus lapisan ini. Dengan cara ini, IP address asli milik pengguna akan disembunyikan, termasuk juga untuk mengaburkan aktivitas di internet. Yang kedua, pastikan juga mobile banking telah menggunakan autentifikasi 2 factor. Jadi, keamanannya akan berlapis saat membuka akun. Saat membuka akun, Anda perlu kode tambahan yang didapatkan dari ponsel. Pastikan juga kode hanya diketahui oleh Anda sebagai pemilik akun. Yang ketiga, tips lainnya adalah selalu memperbarui software pada ponsel. Pembaruan software memastikan keamanan juga tetap diperbarui dan melindungi dari ancaman cyber terbaru. Lalu yang keempat, pastikan tidak terhubung terus-menerus pada wifi publik. Dengan begitu, jaga perangkat terbuka dan tidak aman sepanjang waktu. Lalu yang kelima, jangan sembarangan menggunakan wifi publik, khususnya yang tidak menggunakan password. Tanpa kata sandi, artinya banyak orang yang bisa mengakses sepanjang waktu dan keamanannya juga berkurang. After Day 5 Lightning II buatan Lockheed Martin adalah jet tempur canggih senilai US. Uang hasil jualan nenek pedagang nasi uduk harus dilarikan di RSUD Kalideres. Menurut salah seorang karyawan warung makan, insiden terjadi ketika mereka sedang memasak makanan untuk berbuka yang menjadikan elemen modern dengan nuansa tradisional Timur Tengah. Restorannya menyajikan masakan khas Yordania seperti mansaf atau hidangan domba dengan saus yogurt dan makanan internasional untuk memenuhi selera tamu yang beragam. Wisatawan dapat menikmati tur jeep safari melintasi gurun, menunggang unta atau mencoba sandboarding di bukit pasir. Malam hari menemukan beberapa alat bukti yang tentunya bisa kita yakini. Tim BPBD Jatim bersama tim gabungan banget. 4 tahun dapat 18. Menagih cicilan hutang tersangka. Dari kota Jambi, Noriko Jurnal Saya TV melaporkan. Jangan dulu pemirsa, usai jeda akan hadir informasi warga tanah air pertanyakan peran Palestina dalam perdamaian yang diusung. Pulir, Jakarta Selatan sudah dalam penanganan. Karena kecelakaan tadi pagi, bagian Nah, pada saat masuk itu lupa kuncinya tertinggal. Besar, pas banget gitu kan. Gue dong. Tapi gini kakek. Gak usah khawatir, Poliden adhesif membuat. Di bulan suci, kita pasti dicoba. Cultural Affairs Minister Fadli Zon said on Sunday with more than 17. 5.000 beli 4 gratis 1.
sanggup untuk mengurus segala sesuatunya. Dari pihak Indonesia, baik di dalam maupun di luar Volksrat, reaksi terhadap usul petisi di lingkungan pemerintahan Indonesia. Ya kalau mau nggak seneng yang nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Yang begitu kita itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara ya kita minta uangnya dengan bunganya begitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. LPDP bahkan telah memanggil suami DS berinisial AP yang diduga belum memenuhi kewajiban pengabdian di tanah air sesuai aturan 2N+1. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Kita ke informasi mancanegara, perang antar kartel narkoba dan militer yang menginspirasi. Software yang up to date itu biasanya akan lebih berguna, akan lebih banyak relevan. Jangan lewatkan segmen khusus Take a Look dalam program Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNBC Indonesia. Mengawal dinamika pembukaan pasar serta menganalisis data pasar bersama para expert. Jadi kalau di XY-nya naik, mau sebagus apapun kita tetap rupiah melemah. Menyajikan riset terlengkap dan informasi terkini seputar aksi korporasi. Dengan besarnya berita yang terjadi, koreksi itu sangat cepat diredam. Saksikan Squawk Box Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Live di CNBC Indonesia. Selamat datang di Powerline. Dapatkan informasi dan analisis terlengkap perdagangan pasar efek di sesi pertama serta proyeksinya di sesi kedua. Hanya nanti ke depannya saham-saham pengunjung masih bisa improve walaupun MSCI masih ada perburukan. Simak berita terkini seputar aksi korporasi dari dalam dan luar negeri. Saksikan Power Punch Senin sampai Jumat jam 11:55 menit. Live di CNBC Indonesia. Simak pilihan rangkuman berita seputar dunia ekonomi dan bisnis hari ini hanya untuk Anda. Harga emas dunia mencatatkan rekor baru pada perdagangan Senin 12 Januari 2026. Sebab harga negara atau SBN jangka panjang ini makin banyak diburu masyarakat. Saksikan Numbers Baik Minggu jam 10:30 pagi di CNBC Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Profit. Kini kita simak deretan informasi domestik. Di tengah harga emas yang terus melambung dan semakin sulit dijangkau investor retail, perak kini muncul sebagai opsi investasi alternatif yang kian diminati. Lonjakan harga perak dalam beberapa bulan terakhir mencetakkan rekor baru dan menarik minat investor global. Lantas seperti apa pergerakan gejolak harga perak dan strategi investor untuk membaca peluang ini? Berikut informasinya untuk Anda. Di tengah harga emas yang terus melambung dan semakin sulit dijangkau investor retail, perak kini muncul sebagai opsi investasi alternatif yang kian diminati. Lonjakan harga perak dalam beberapa bulan terakhir telah mencetak rekor baru dan menarik minat investor global. Namun di balik peluang keuntungan, volatilitas tinggi menjadi risiko yang wajib diwaspadai. Pasar perak global tengah menghadapi krisis terburuk dalam 45 tahun terakhir setelah harga melonjak tajam hingga mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Diawali pada Jumat 17 Oktober 2025, harga perak menembus level $54 Amerika Serikat per ounce atau setara Rp891.000 sebelum kemudian anjlok tajam hingga 6,7% hanya dalam waktu singkat. Lonjakan ekstrem dan kekacauan pasar yang tidak terduga ini disebut berakar dari India yang menjadi pusat awal gelombang permintaan besar-besaran. Selama musim liburan diawali, ratusan juta umat di India membeli perhiasan bernilai miliaran rupiah untuk merayakan Dewi Laksmi.
Meski emas biasanya mendominasi Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya. Mantan pemimpin Libya Muammar Gaddafi. Love yourself. Start to live fresh and classy for a better you. Essay Love Yourself KTNG. Itulah serunya bulan puasa. Ikuti berita viral hanya di PTV dan Berita Satu Bersatu Lain Percaya. Love yourself. Start to live fresh and classy for a better you. Essay. besar di India. Untuk pertama kalinya Itu secara bergantian. Sholat Pak Indar Parawansa menyebut kegiatan pasar murah ini menjadi program untuk mengendalikan inflasi selama bulan Ramadan sehingga masyarakat tetap bisa berdaya beli saat Ramadan hingga nanti menjelang Idul Fitri. Kita dengan harga jauh di bawah harga pasar tradisional ini bisa memberikan penguatan pemenuhan logistik bagi keluarga di saat Ramadan seperti ini. Tahu nanti menjelang Lebaran juga peningkatan pemenuhan kebutuhan juga akan makin tinggi, maka insya Allah kita akan terus melakukan untuk berseiring dengan Sebuah hotel di Kota Malang, Jawa Timur menampilkan miniatur masjid yang dibuat dari 100 kg coklat putih. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Laporan 8 Malam. Di bulan suci kita pasti dicoba. Ada bacaan yang bagus. dia kembali pada November. Dari dalam negeri, Pando Septa, CEO Emas Perak Indonesia menyebut tren logam mulia emas dan perak menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pandu menambahkan peningkatan harga emas dan perak dipengaruhi ketidakpastian global seperti inflasi hingga bank sentral dunia yang memborong emas sebagai cadangan devisa. Kami melihat bahwa tren logam mulia ini ya pertumbuhannya semakin terus positif ya. Artinya dari yang sebelumnya kita melihat masyarakat yang memiliki sudut pandang bahwa emas dan perak itu adalah simbol kekayaan dan budaya. Hari ini kita melihat dengan edukasi yang kita sampaikan, yang kami sampaikan, mereka semakin terbuka. Jadi hari ini emas dan perak menjadi salah satu instrumen investasi yang menarik. Ya, satu pasti aksesnya mudah, ya, terjangkau kalau perak sekarang hari ini ya. Dan ini menjadi salah satu instrumen investasi yang sangat cocok dengan segmentasi yang ada di Indonesia. Khususnya ya kita melihat hari ini keluarga-keluarga muda ya, dan pastinya juga para pelaku usaha yang ingin ada semacam lindung nilai bagi aset mereka dan tadi ya keamanan untuk aset mereka sendiri. Itu kalau kita melihat hari ini bagaimana harga itu terbentuk ya, yang menguatkan ya. Kalau emas sendiri kita melihat tadi disampaikan di awal bahwa ketidakpastian global ya, di situ ada isu geopolitik, ada inflasi, suku bunga global, termasuk juga bank sentral dunia itu ngeborong emas gitu ya sebagai cadangan mereka. Itu menjadi salah satu faktor dominan ya yang membentuk harga emas hari ini, ya, termasuk perak juga nanti terimbas seperti itu. Adapun manajer dana kotak aset manajemen Satish Danopati menyebut permintaan telah meledak ke level yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Ia mengatakan faktor FOMO atau fear of missing out, yaitu takut ketinggalan momen menjadi pemicu utama setelah analis dan trader memberikan pandangan bullish terhadap perak. Namun rally besar tersebut berbalik arah secara dramatis pada akhir tahun. Kontrak berjangka perak anjlok 8,7% pada perdagangan 29 Desember 2025 setelah sempat menembus $80 Amerika Serikat per ounce untuk pertama kalinya dalam sejarah.
Harga kemudian ditutup di level 70,46 dolar Amerika Serikat per ounce dan mencatat hari terburuk sejak Februari 2021. Secara intraday dari puncak ke titik terendah harga perak merosot hingga 15%. Penurunan ini menjadi yang terbesar sejak Agustus 2020 ketika perak sempat jatuh hampir 17% dalam sehari. Lonjakan harga emas dan perak didorong oleh meningkatnya ketegangan geopolitik risiko ekonomi global serta membengkaknya defisit Amerika Serikat. Kedua logam dipandang sebagai aset safe haven dan pelindung nilai terhadap pelemahan dolar Amerika Serikat. Chief Investment Officer KKM Financial, Jeff Gilbert memprediksi harga perak bakal berpotensi naik ke kisaran 90 dolar Amerika Serikat hingga 100 dolar Amerika Serikat per ounce pada 2026. Sementara Hendry Wijaya, CEO Sembada Gold menegaskan, perak memiliki potensi yang luar biasa. Selain digunakan sebagai instrumen investasi, permintaan industri yang kuat hingga kendaraan listrik juga menopang harga perak. Emas dan perak ini kan mereka sepertinya berjalannya beriringan ya, Bu. Selama berapa tahun dan biasanya ada rasio yang harus dijaga ya. Namun berapa tahun kemarin kan karena emasnya naiknya sangat signifikan sekali, peraknya ini lumayan tertinggal. Sebenarnya perak ini juga punya potensi yang sangat besar sekali karena dia selain termasuk logam mulia, kategori logam mulia juga, dia kan dipakai untuk investasi dan untuk industri juga. Mobil listrik, baterai, dan lain-lain banyak juga demandnya. Dan supply-nya pun cukup terbatas. Dan kita memang melihat kenaikan yang sangat drastis sekali dari tahun lalu permintaan perak karena memang harganya naiknya cukup bahkan melebihi emas ya. Kalau year on year gold ini kalau nggak salah naik sekitar 65% kalau nggak salah. Kalau perak itu year on year sekitar Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia. Mari kita saksikan bersama konferensi pers APBN kita edisi ditentukan pada Apa kabar Indonesia Malam di TV One didukung oleh Le Mineral. Bulan puasa itu aktivitas Pemirsa, seorang tukang bangunan tersengat listrik tegangan tinggi saat memperbaiki atap rumah bocor yang dijadikan usaha cuci sepatu di Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Proses evakuasi mengalami kesulitan. Sebenarnya itu mitos atau fakta ya, friend? Waduh, nggak tahu lagi, Miss. Ya udah deh, daripada penyisiran kita tanya sama ahli aja gimana? Silakan, teman Miss Akepo. Dinginkan area yang terbakar dengan air dingin selama minimal 10 menit untuk mendinginkan luka dan meredakan rasa sakit. Namun, jangan menggunakan es atau es batu karena dapat merusak jaringan kulit. Jika mungkin, lepaskan pakaian atau aksesoris yang melekat pada kulit yang terbakar. Namun hindari menarik atau merobek pakaian yang melekat pada kulit yang terbakar. Lalu, tutup luka dengan kain bersih atau kasa steril yang lembab. Dan jangan gunakan kapas atau bahan berbulu lainnya yang dapat menempel pada luka. Jangan mengoleskan minyak, krim, atau bahan lain pada luka bakar karena dapat memperburuk kondisi luka. Jika luka bakar cukup parah, seperti luka bakar luas atau yang menimbulkan gelembung, atau terdapat jaringan yang terlihat hitam atau gosong, segera hubungi layanan medis darurat atau dokter untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih lanjut. Nah, itu dia, friend. Jadi kalau kita terkena luka bakar, mengobatinya dengan es batu, pasta gigi maupun tepung, itu adalah mitos. Ya. Ricky.
dari siapa gitu Bu, dari ayahnya sempat perubahan besar karena popularitas Tama berhasil mengubah jalur kereta sepanjang 14 km yang menghubungkan Wakayama dan Kinokawa menjadi destinasi wisata terkenal. Sejak saat itu, ratusan ribu pengunjung datang setiap tahun untuk merasakan pengalaman unik bertemu kucing kepala stasiun, menjadikan kisah ini simbol kreativitas dalam menyelamatkan transportasi lokal sekaligus bukti bahwa sentuhan sederhana dapat memberi dampak besar. Ratusan meter lentera naga ban-ban raksasa menjadi pusat perhatian dalam perayaan Tahun Baru Imlek di Chili, kota Zhangjiajie. Festival tahunan yang resmi dibuka di sebuah stadion lokal itu langsung menyulap kota menjadi lautan cahaya ketika iring-iringan lentera naga melintas cepat di jalanan hingga menyusuri aliran sungai. Warga dan wisatawan memadati lokasi untuk menyaksikan pertunjukan spektakuler yang memancarkan suasana meriah dan penuh semangat. Banyak pengunjung mengaku terpukau oleh panjangnya naga yang setiap bagiannya saling terhubung dengan detail khas dan memikat. Lentera naga ban-ban sendiri terdiri dari kepala naga sebagai pemimpin arak-arakan, rangkaian tubuh hingga bagian ekor yang menyatu membentuk sosok megah. Tradisi ini berakar kuat dalam sejarah budaya daerah Chili dan menjadi simbol kebersamaan masyarakat. Pada 2021, Chili Ban-Ban Dragon Lantern resmi masuk dalam daftar warisan budaya tak benda tingkat nasional di China. Perayaan ini tidak hanya menjadi tontonan yang memukau secara visual, tetapi juga menghadirkan rasa persatuan dan kebanggaan budaya yang kental di tengah peringatan Tahun Baru Imlek. Seekor bayi monyet makaka bernama Punch Kun atau akrab disapa Punch mencuri perhatian publik dunia setelah terekam kamera memeluk boneka orang tua kesayangannya usai ditinggalkan sang induk. Rekaman yang diambil di Ichikawa City Zoo pada Jumat memperlihatkan Punch yang baru berusia 6 bulan bermain dengan boneka bernama Orang Mama. Ia bahkan sempat menolak makan Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada dunia satwa, ada si bayi monyet Jepang yang lagi viral karena kesepian ditinggal induknya. Tapi kini sudah ada teman baru yang selalu menempel padanya. Sementara di Ekuador, kembali punya spesies kura-kura raksasa yang sempat hilang sejak abad ke-19. Dari sisi eksternal, ketahanan ekonomi nasional tercermin dari surplus neraca perdagangan selama 68 bulan. In style, this is the home of the Madrid Open on Carlos Alcaraz, juara Qatar Open 2026, kalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Halo pemirsa, jumpa lagi di Sport 8 Garuda TV bersama saya Sandi Firdaus. Selain 3 informasi tadi, kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik dari dunia olahraga. Kita mulai Sport 8 dari dunia sepak bola. Dari lanjutan Premier League, pemirsa Arsenal sukses menangi derby London. Di kandang Nottingham Forest langsung bermain menyerang menghasilkan sejumlah kesempatan. Sementara Liverpool harus bersusah payah mengimbangi permainan lewat serangan balasan. Nah, dari lanjutan Liga Spanyol, setelah pekan lalu digusur oleh Real Madrid, Barcelona kembali merebut puncak klasemen.
Ini menjadi kekalahan ketiga Madrid musim ini. Akibat kekalahan ini, Madrid pun tergusur ke posisi kedua lantaran mengoleksi 60 poin, kalah 1 poin dari rival abadinya Barcelona. Kita beralih ke Liga Primer Inggris, sahabat, di mana Anda menyaksikan MVP Headlines. Isak tangis keluarga almarhum musim ini, namun merasa kunjungan tersebut sangat berharga meski anaknya sempat terjatuh ringan. Digelar sejak 1993, festival ini telah berkembang menjadi agenda musim dingin paling bergengsi di kawasan tersebut. Isak tangis keluarga Brigadir Jakarta. Baik juga menciptakan ekosistem yang dukungan kebijakan dilakukan untuk menjamin distribusi ke. Why not? Because tomorrow we'll see. Tak berselang lama Liverpool akhirnya benar-benar mampu. Ya, kita beralih ke Liga Spanyol, pemirsa. Barcelona sukses merebut kembali posisi puncak klasemen dari Real Madrid usai merebut Lopong 3 gol tanpa balas. Ya, pada kemenangan ini Barca kini mengoleksi 61 poin, unggul 1 angka dari Real Madrid di pemirsa. Dan ini merupakan sebuah keajaiban. Di elektronik, CPU, tekstil, dan produk. Saudara-saudara, berbenturan generasi Selminet. Sulawesi Selatan, Kombes Pol Zulham Effendi menegaskan pihaknya telah memeriksa 6 orang anggota polisi dan akan melakukan. Dari Liga Jerman atau Bundesliga, Stuttgart berhasil menjaga posisi mereka di 4 besar, sementara Kevin Dix gagal membantu klubnya terhindar dari kekalahan. Menatang pemilik juru kunci Heidenheim, Stuttgart setengah mati untuk melaporkan sebagai korban kepada Polres dalam 1-2 hari ini. Kenapa kita laporkan? Karena banyak kita duga, patut kita duga. Indonesia mewarnai perkembangan film dokumenter. Mari berkolaborasi untuk merekam, merangkai cerita, dan merawat kebinekaan bersama Eagle Institute Indonesia. Melawan lupa, setiap Sabtu jam 10:30 pagi.
Valencia langsung berbuah penalti akibat pelanggaran pada Umar Sadiq. Wasit yang telah memastikan Sadiq dilanggar 2 pemain Villarreal. Lagi Ramadan yang maju sebagai Algojo sukses menyalakan bola membawa Valencia unggul lebih dulu. Namun 4 menit berselang tuan rumah langsung membalas mencetak gol penyimbang melalui Santi Komisana. Berawal dari umpan jauh Pepe Kue di kartu Ais Perez menimbulkan kemelut di depan gawang, bola yang langsung disambar Komisana menjadikan skor imbang. Keunggulan 1-0 untuk Osasuna ini bertahan sampai waktu turun minum. Sontekan Vinicius Junior di menit 73 sempat membuat skor sama kuat 1-1. Raul Garcia menjadi pahlawan Osasuna berkat golnya di penghujung laga. Takluk 1-2 dari Osasuna jadi kekalahan ketiga Los Galacticos di La Liga musim ini. Bahkan juga yang sudah komplikasi. Fakta Polda Sulsel lulusan tahun 2025 tiba di kampung halaman usai menjalani autopsi. Simak diskusi eksklusif denyut industri jasa keuangan di tanah air. Kalau Temple kan mereka tinggal di ITS-nya, penyimpanan segala macam tidak resolvable. Bersama top manajemen perusahaan hingga para regulator, temukan solusi dan inovasi bisnis di sektor jasa keuangan. Saksikan segmen khusus Money Talks dalam program Power Lunch Selasa dan Kamis jam 11 siang lewat 55 menit di CNBC Indonesia. Menghadirkan perbincangan menarik seputar kiat pengelolaan keuangan selama Ramadan. Kita mesti lihat data on-chain-nya di blockchain-nya. Banyak yang pakai nggak? Serta dapatkan ragam informasi seputar investasi dan isu ekonomi di bulan suci. Potensi buat lanjut bullish lagi masih tahun ini masih ada. Jangan lewatkan cuap-cuap Ramadan Selasa, Rabu dan Jumat selama Ramadan jam 7 malam di CNBC Indonesia. Anda kembali menyaksikan Profit dalam segmen khusus Telco Insight bersama saya Serliana Salsabila. PT Telkom Indonesia Persero Tbk berencana memperpanjang pembangunan kabel laut lewat proyek Indonesia Cable Express atau ICE. Proyek ini akan diperluas hingga ke Afrika dan Samudra Atlantik. Manajemen menyebut perkembangan AI dan cloud membuat permintaan semakin tinggi. Telkom melalui Telling ingin memperluas proyek ICE hingga Belting the Road. Telkom menyiapkan investasi sebesar 200 juta dolar Amerika atau sekitar 3,27 triliun rupiah untuk proyek tersebut. Dana itu akan digunakan dalam 3 inisiatif utama. Pertama, pembangunan 3 rute tambahan, yakni Singapura, Jepang, lewat Selat Luzon Timur Tengah melalui Eropa serta Manado ke Amerika bagian utara. Inisiatif kedua adalah akuisisi jalur kabel laut lintas Samudra Atlantik yang menghubungkan Eropa dan Amerika. Ketiga, mengakuisisi kabel laut yang menghubungkan Afrika. Sebagai informasi, proyek ICE merupakan konsorsium pembangunan infrastruktur kabel fiber optik dasar laut. Nilai investasi proyek ini mencapai 2,66 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 43 triliun rupiah. Lonjakan trafik data dan kebutuhan komputasi berbasis artificial intelligence atau AI terus meningkat tajam di Indonesia. Infrastruktur kabel laut pun menjadi tulang punggung konektivitas nasional dan global. Lalu seberapa siap jaringan kabel laut RI menopang ledakan data ini? Maria Katrina akan membahasnya bersama dengan Suharyoto, yakni selaku Sementara itu, Polda Maluku menggelar sidang etik atas tersangka Bribda MS yang butuhkan infrastruktur yang juga memadai. Sebuah peluit bendera berbeda dari biasanya. Kalau tahun dulu kan saya pernah ini dari beberapa kali ini baru Ramadan ini ya. Kita ngobrolnya mau dipakai buat kita bantu juga bagi masyarakat.
Tubuh Harisa ini rutin dibuat setiap hari selama bulan Ramadan menjadi hidangan berbuka puasa. Meski harus mengeluarkan dana lebih, Dr. Fatima baik. Di laga itu, pemain Venlo U21 Wesley Castles mencetak gol. So they take this all the way to the final game. That's another great shot. That's causing more problems for Park Tae-yun. Panjaitan menyebut dalam 1 hingga 2 pekan terakhir, publik dikejutkan dengan sejumlah bisa mustahil bisa mendapatkan experience yang bagus, sehingga maka perlu ada ekosistem kabel laut yang terhubung ke arah internasional maupun yang di domestik, ke arah data center, ke arah pusat strategis. Sejauh ini ekosistem yang sudah terjadi ini seperti apa? Jadi seperti apa? Karena kita tahu kan bahwa sekarang banyak daerah-daerah terpencil pun juga akses terhadap teknologi, akses terhadap cloud data itu sekarang udah mulai terjangkau sampai ke sana ya Pak ya. Di daerah Nusa Tenggara juga gitu ya, masuk ke sana. Nah ini seperti apa sih sekarang ekosistem khususnya ke domestik sendiri, terbangun sudah seperti apa? Jadi kabel laut ini ada 2 area. Yang pertama yang ke arah domestik, kemudian yang ke arah global internasional. Kalau yang ke arah domestik ini, kita memang fokusnya untuk menghubungkan antar area-area yang memang di Indonesia ini memang tadinya di pulau-pulau itu ya. Sehingga sekarang dibangun kabel laut ke arah domestik gitu ya, ke arah pulau-pulau. Ini di Askalsi, di member kita, itu hampir semua sudah punya kabel laut ke arah pulau-pulau itu, Pinter-Pinter Island. Tujuannya adalah menghubungkan itu dari pemakai user yang ada di area itu sehingga bisa menjangkau ke arah internasional ke ekosistem global. Kemudian fungsi yang kabel laut yang ke arah internasional itu menghubungkan ke ekosistem ke global. Jadi antara user yang berada di ujung itu bisa menjangkau konten-konten yang ada di pusat-pusat data kita yang baik yang ada di domestik maupun yang ada di internasional. Di Indonesia sendiri pusat-pusat strategis data center sudah ada di Batam, kemudian di arah Cikarang, di Jakarta, di Surabaya, di Manado ada juga. Ini semuanya sudah terhubung melalui kabel laut kita itu ya, di member Askalsi ini, baik domestik maupun yang ke internasional. Jadi level of konektivitasnya itu udah menjangkau keseluruhan begitu ya Pak? Betul. Di domestik masih ada nggak sih daerah area PR untuk perkembangannya kabel laut ini? Apa semuanya sudah cukup terjangkau dengan baik Pak? Sekarang majority untuk inter-island kita di Indonesia sudah terjangkau di kabel laut. Memang ada, tapi untuk area-area yang 3T ada beberapa area yang masih belum terhubung dengan kabel laut, tapi ada transport lain yang menggunakan radio dan sebagainya sudah menjangkau itu. Artinya sebenarnya secara geografis hampir seluruh wilayah kita itu sudah terjangkau dengan konektivitas. Sekarang dominan laut juga sih. Dominan laut, jadi semuanya keterjangkauannya bisa masuk ke sana gitu ya. Nah kalau kita balik lagi nih, publik ini kan melihat AI itu kan cuma sekedar kayak aplikasi lah ya. Nah kalau dari perspektifnya Askalsi sendiri seperti apa? Seberapa krusial sebenarnya kabel laut agar nih AI ini benar-benar berkembang di Indonesia? AI ini kan terus kayak terupgrade kan, fashionnya juga akan terus bertambah, dari membutuhkan infrastruktur yang juga bagus, masif, berkembang juga pasarnya itu. Jadi memang saat ini kan view AI-nya dari aplikasi. Padahal sebelum UNS bersama tim kuasa hukum membuat pengaduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin siang. Aduan ini dilayangkan sang ibu untuk mencari keadilan dan titik terang atas penyebab kematian anak kandungnya. Hey, the boys, any decision you know, it's good.
mungkin waktu sekarang mah baru-baru mendingan sih, nggak tahu, biasanya pertengahan ada perbedaan. Tahun kemarin masih rame, ya tahun kemarin, sekarang macet juga kagak ada, kemarin mah udah macet. Salah satu agenda yang tidak boleh melewatkan bagi warga Jakarta adalah World Takjil atau perang berburu takjil. Para pemburu takjil berdatangan silih berganti memenuhi lorong-lorong tenda kuliner. Meski waktu maghrib masih beberapa jam lagi, semangat war sudah terasa. Pengunjung bergerak cepat dari satu lapak ke lapak lain, memastikan tidak kehabisan menu rujukan. Istilah takjil atau perang berburu takjil sangat terasa nyata di sini. Bahkan ada yang rela antre demi mendapatkan hidangan buruannya. Saat bulan Ramadan ini umat muslim berlomba-lomba mencari kebaikan karena kebaikan yang dilakukan saat Ramadan akan digandakan pahalanya. Namun bukan hanya berlomba-lomba mencari pahala, para umat muslim juga berlomba-lomba mencari takjil saat ini berbuka puasa. Seperti di tempat saya saat ini di Bendungan Hilir Jakarta Pusat, kita lihat bahwa di sepanjang jalan ini banyak sekali penjual takjil dan juga banyak sekali pembeli-pembeli takjil yang sudah mengantri begitu besar. Dan kalau bisa lihat banyak sekali penjual takjil seperti ada goreng-gorengan, mulai dari tahu goreng, tempe goreng, bakwan, juga ada tahu martabak dan juga lontong, hingga yang manis-manis seperti kolak dan juga es buah. Tentunya kawasan ini sangat diminati oleh pembeli karena kawasan ini itu sangat dekat dengan perkantoran-perkantoran yang ada di Jakarta, dan juga banyak sekali orang yang memang tujuannya hanya untuk mencari takjil. Seperti di belakang saya ini ada bazar takjil Ramadan yang memang setiap tahunnya ini sudah ada di Bendungan Hilir begitu Mas. Dan ini dipenuhi oleh pembeli karena harganya ini sangat terjangkau oleh para pembeli. Harganya ini sangat terjangkau, membuat kawasan Bendungan Hilir selalu menjadi pilihan warga untuk mencari hidangan terbuka. Tidak hanya warga sekitar, ini para pekerja juga terlihat membeli ya. Kita bisa lihat banyak orang-orang masih menggunakan batik, juga masih menggendong batik hanya untuk membeli takjil saat berbuka puasa. Dan pemirsa, di tengah tekanan ekonomi saat ini, aktivitas berburu takjil menjadi momen kebersamaan sekaligus penggerak ekonomi rakyat selama bulan suci Ramadan. Siapa cepat, dia dapat. Mungkin meski tertanam di hati saat buat takjil. Menurut pembeli favorit, biasanya ludes lebih dulu sebelum azan maghrib dikumandang. Pasar takjil ini hanya hadir setahun sekali, yakni selama bulan Ramadan. Dari Jakarta, Natasha Alko, Hulu Anggara, Berita Nasional TV. Pakistan melancarkan serangan udara ke keluarnya juga cukup besar. Makanya tantangan di perizinan itu bagaimana ke depan tuh pemerintah itu bisa mempercepat perizinan dan memastikan gitu ya waktunya kapan, sehingga kita bisa lebih pasti dalam melakukan investasi maupun perbaikan bila terjadi gangguan. Padahal kalau dilihat dari track record investasinya atau minat investasi khususnya di data, cloud, center maupun juga terkait infrastruktur laut ini kan sebenarnya lumayan besar ya? Betul, lumayan besar. Jadi dari luar ini juga melihat Cilincing Jakarta Utara Senin pagi. Sampah yang berserakan hingga ke tengah jalan sepanjang serat. Bersama-sama dengan member. Jadi upah dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun penjara dan peluang investasi, future investment gitu ya, dimana orang nanti akan based on
data based on cloud gitu ya, dan juga kayaknya fokus di AI juga akan sangat-sangat tinggi. Wah, ini bisa menjadi refleksi nih kita bersama ya. Nah, kalau dilihat dari tantangan Pak antara kabel laut domestik dan kabel laut internasional dalam konteks khususnya menopang kebutuhan AI ya, ini seperti apa Pak Suara? Ya, tadi seperti yang disampaikan, jadi kalau kabel laut domestik itu memang fokusnya di pemerataan konektivitas kan, karena memang digunakan untuk menghubungkan antar pulau di Indonesia. Kemudian kalau kabel laut ini yang ke arah global. Di global ini tantangannya cukup banyak karena lebih banyak ke arah geopolitik. Oke. Karena kan harus melewati negara lain. Ada teritori. Ya, ini kan kita perlu perizinan integriti antara lintas negara. Itu tantangannya di situ. Kalau di domestik lebih ke arah geografis. Karena geografisnya Indonesia itu banyak laut-laut yang ternyata di dalamnya banyak juga gunung dan sebagainya. Gitu ya. Yang itu yang perlu survei sedemikian rupa menjadi tantangan kita kalau mau menyambungkan di suatu daerah. Oh, daerah ini lautnya ada kemungkinan tektonik gempa dan turut dan terus merendam tanaman padi yang sudah siap panen. Karena ketinggian air yang mencapai lebih dari 1 meter membuat tadi saya katakan sih itu terjadi stres juga. Masyarakat banyak yang melakukan overspending untuk membeli makanan untuk sahur dan juga berbuka puasa. Di Leisure Home Shopping ini kita dapat merasa menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional hingga kebudayaan bangsa. Sekarang kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Mereka juga sepakat melakukan latihan pencarian dan penyelamatan Dunia kita hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini sebagai pembalap Indonesia paling sukses di ajang Grand Prix Moto. Dari inovasi terkini. Sementara itu, Cleveland Cavaliers takut dari Oklahoma City Thunder pada laga musim reguler NBA. Ya, Thunder menang 121-113 dan memutus tren positif Cavaliers. Masih di Sport 8 Garuda TV, pemirsa, dari dunia tenis, Carlos Alcaraz sukses menjadi jawara Qatar Open 2026. Dengan semakin meningkat di tiap set, terbukti. Lebih berkah dengan mempelajari 99 nama out. Ini semua masih dibawah. Motor yang satu ini, 18 ini. Ramadan seutuhnya dengan yang terbaik. Dibuat dengan bahan pilihan dan alam tanpa pengawet. Jadikan bangun 100% kekal. Untuk momen berbuka puasa yang halal. Nikmat. Rasa seutuhnya di Ramadan ini dengan bangun 100% kecap. Di dalam hidup kita selalu dihadapkan dengan pilihan dan godaan akan datang tanpa diundang. Kita harus bijak dalam memilih pilihan bijak untuk internetan. Bangun, Bu. Situasi dan kondisi Kamtipmas yang kondusif. Tidak semua ilmu itu dalam bentuk tulisan. Ada. Ada 106 butir ekstasi. Level of experience coming into this tournament as compared to so. Just getting caught up there. Level stuff from so.
really been at her best, but still those moments of quality. Pastikan proses pembangunan Batuan Polri berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran. Laporan Tommy. Matches we have. Yang kompeten di sektor pertanian dan pangan Indonesia. Bagaimana anggaran ini tidak hanya berbasis program, tetapi berbasis output. Memperbarui informasi seputar aksi korporasi dan analisis berbagai kebijakan. Saksikan Food Agri Insight dalam program Swap Box setiap Kamis jam 8 pagi di CNBC Indonesia. Marilah gapai kemuliaan, kemuliaan bulan Ramadan. Marilah gapai kemuliaan, marilah gapai kemuliaan bulan Ramadan. Halo, good morning. Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Akhir pekan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk membeli dan juga menjual emas mereka. Di tengah turunnya harga emas ternyata masih menjadi salah satu investasi di tengah ketidakstabilan ekonomi. Jangan lewatkan Good Morning Weekend selama bulan Ramadan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day. Seorang pelajar tewas usai mengalami kecelakaan di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Kecelakaan diduga akibat jalan licin usai diguyur hujan serta bergelombang lantaran banyaknya jalan yang ditambal. Selama bulan Ramadan, hadir setiap hari jam 7 pagi live di CNN Indonesia. Awali pagi bisa menjadi bottleneck apabila kita koordinasi antar lintas itu tidak berjalan. Contohnya dengan teman-teman yang bangun data center, kemudian dengan pengelola AI. Jadi ini kan harus kita tingkatkan. Kita nanti ke depannya harus benar-benar bersinergi. Okay, so here we go. Final game of the Pakayun. Pada hari Selasa tanggal 17 Februari lalu, saat ditemukan kondisi Why he doesn't? He wins. This is golden point. And here we go. Nah, sejauh ini dilihat dari misalnya updatingnya gitu, duduk bersamanya misalnya antara apa sih kebutuhan pelaku industri dan juga pemerintah terkait mengenai pengembangan investasi ini, apakah memang sudah pernah ada diskusi berjalan gitu sebelumnya? Saat ini memang beberapa FGD gitu dengan pemerintah sudah kita lakukan dengan regulator gitu ya. Bagaimana Label halal sesuai regulasi. Sedangkan untuk produk non-halal dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal dan wajib mencantumkan keterangan tidak halal sesuai peraturan perundang-undangan. Apa yang ada di media? Pertama, Amerika bebas masuk barangnya, tidak. Amerika bebas mengirimkan daging tanpa label halal, bohong. Amerika bebas mengirimkan daging babi dengan tanpa tanpa label, tanpa keterangan, tidak juga.
ini semua hoax. Cuman gimana, semua netizen, tidak semua maaf, banyak sekali yang memforward sehingga jadilah opini publik yang demikian. Tidak demikian. Saya jelaskan. Yang pertama, barang-barang yang masuk ke Indonesia bukan hanya dari Amerika, dari semua negara, apalagi sekarang khususnya dari Amerika, itu tetap wajib bersertifikat halal. Nah, baik halal di negaranya maupun halal yang diproses di Indonesia. Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, Khalil Nafis, melalui akun Instagram pribadinya mengajak umat Islam untuk tidak membeli produk asal Amerika Serikat yang tidak memiliki label halal. Menurutnya, ada kesepakatan tarif resiprokal Amerika internasional. Karena internasional saat ini mayoritas adalah konsorsium. Konsorsium. Iya, kita banget untuk produk dari Amerika Serikat ke Indonesia. Menurutnya, dengan begitu tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas halal atau tidak. Kita persyaratkan itu kalau lewat jalur Indonesia harus ada operator domestik dari Indonesia yang harus join di konsorsium. Kita persyaratkan itu. Berarti pemain global pun juga sudah melirik begitu. Betul, ya, melirik juga ekosistem yang ada di Indonesia. Besar pokoknya di Indonesia gitu. Iya benar sih, ya sangat besar dan akan bertambah besar lagi begitu ya ke depannya. Nah, isu nih Pak, menjawab isu keamanan kabel laut global ini kan juga suka dibahas, dan sering dibahas juga di beberapa media. Seberapa rentan sebenarnya kabel laut Indonesia terhadap gangguan baik teknis maupun juga non teknis gitu. Tadi Pak Soeharto juga sudah bilang bahwa kan ada beberapa kondisi laut yang berbeda-beda. Terus kita kan posisinya juga ring of fire ya Pak, sering terjadi gempa-gempa kecil. Nah ini seperti apa nih Pak Soeharto? Jadi kalau sebenarnya infrastruktur kabel laut ini kan termasuk kritikal itu memang ada risiko teknis dan non teknis. Tapi untuk risiko teknis kita itu kan dari pabrikan udah melakukan standarisasi gitu. Standarisasi spek kabelnya, kemudian spek dari perangkat yang di daratnya itu sudah standarisasi. Kemudian dari sisi desainnya, desain proteksi dan sebagainya juga ada standarisasi gitu ya. Kabel yang di shallow water, kemudian di deep water itu masing-masing sudah kita bedakan gitu ya. Karena tergantung dari tingkat kerawannya. Kemudian kita dari sistem monitoringnya itu yang sudah lakukan juga. Artinya pada saat misalkan terjadi risiko gangguan, itu para pihak yang terkait, baik operator, kemudian penyedia kabel, termasuk juga penyedia kabel yang melakukan penyambungan itu harus bergerak cepat kalau ada gangguan. Itu sinergi antara operator, kemudian penyedia kabel maupun kapal-kapal yang melakukan penyambungan itu sudah terjadi gitu ya. Itu dari sisi teknis. Dari sisi non teknis ada beberapa yang menjadi risiko kita. Yang pertama adalah karena kegiatan, aktiviti. Contohnya fishing activity. Ada beberapa jalur kabel kita ada putus karena terkena jaring dan sebagainya, terkena pancing dan sebagainya. Kemudian ada juga karena activity yang buang jangkar yang tidak pada tempatnya di jalur kita. Jadi Mbak Maria, kita tuh ada monitoringnya. Untuk kapal-kapal yang berada di jalur kita, itu kita termonitor tuh. Oh ini nggak bergerak-gerak, takutnya buang jangkar nih. Nah, kita hubungin itu, jangan sampai. Tapi memang beberapa memang terjadi miss gitu ya. Udah kita datangi, udah terlanjur buang jangkar, kena ketarik, kabel kita nyangkut putus. Ini kita antisipasi. Kemudian yang kedua karena memang alam gitu ya. Ada jalur-jalur kita, terutama di arah timur itu, memang jalurnya banyak gunung berapi di bawah laut. Sehingga rawan terjadi longsor, kemudian ada tektonik dan sebagainya. Ini yang pada saat survei itu pentingnya bagaimana kita survei memastikan jalur itu aman dari kondisi geografis. Oke, baik. Kalau saat ini apakah Indonesia memang sudah memiliki sistem redundansi yang cukup untuk mengantisipasi dari sisi putus-putusnya kabel laut tadi Pak dengan berbagai macam kondisi? Ada kesalahan, ada kondisi alam, ada kondisi yang karena nelayan dan lain sebagainya gitu. Ada nggak sih sistemnya redundansinya Pak? Jadi redundansi merupakan desain yang sangat penting di awal Mbak Maria. Jadi kita di member asfalsi itu pasti bangun kabelnya itu tidak selalu sama jalurnya. Contohnya yang
sangat tim strategis data center itu banyak di Batam dan butuh connectivity ke arah Jakarta dan sebagainya. Itu masing-masing member itu punya jalur yang berbeda-beda gitu. Ada yang lewat sini, ada lewat sini. Memang kita benar-benar multi route gitu ya. Jangan sampai butuh di suatu jalur bisa semuanya terganggu. Ini udah kita pikirkan. Terutama ke arah pusat-pusat strategis ke arah data center dan sebagainya. Kemudian ke arah Manado ada berbeda jalurnya, ke arah misalkan ke Papua, ke Surabaya dan sebagainya, masing-masing udah ada jalurnya. Itu yang saat ini kita kembangkan ya, termasuk multi jalur dan multi sistem. Oh, oke. Iya. Kemudian untuk antisipasi yang tadi gangguan karena misalkan karena bencana alam, kita antisipasinya di desainnya di awal. Oh, jalurnya kalau udah terlanjur ya akhirnya kita bangun jalur yang lainnya untuk menghindari gunung yang ada di laut. Kemudian untuk mengantisipasi gangguan karena activity yaitu sistem monitoring kita menggunakan ice monitoring. Jadi kapal-kapal yang beraktivitas di jalur kita itu bisa termonitor di NOC kita. Nah, itu apabila ada kegiatan di situ kita koordinasi ke Hubla dan sebagainya, mereka akan menghubungi itu kapal itu agar kapal itu segera bergerak karena di bawahnya ada kabel laut. Itu sudah ada hubungan dengan teman-teman di Hubla dan sebagainya. Jadi secara monitoring live juga terus dilakukan gitu ya, untuk mengantisipasi hal-hal terkait mengenai putusnya kabel dan kondisi-kondisi tertentu yang pasarnya. Oke, 5-10 tahun ke depan, seperti apa peta jalan pengembangan kabel laut Indonesia untuk menjawab kebutuhan AI dan juga serapan data center juga yang semakin besar gitu nanti? Iya, 5-10 tahun ke depan kita nih fokusnya di capacity, Mbak. Kita jalur sudah ada, cuma kapasitasnya harus kita besarin. Karena kebutuhan di data center, kemudian di AI dan sebagainya itu harus terus meningkat. Jadi selain di jalur kabelnya, kita di ujungnya, di perangkat di daratnya itu akan kita besarin kapasitinya. Menjadi fokus kita. Kemudian yang kedua adalah kita strateginya adalah mengintegrasikan ke otomasi. Nah, otomasi itu menjadi strategi ke depan apabila putus di suatu jalur akan pindah secara otomatis ke jalur berikutnya. Yang tidak kalah penting juga adalah apabila ada rute-rute yang masih belum lengkap gitu ya, akan kita tambahkan diversifikasi rutenya gitu ya. Sehingga kalau ada rute, ada perbedaan, kalau putus di satu tempat akan ada jalur lain yang bisa masih normal. Oh, oke. Tapi kalau perkembangan kapasitas di 5-10 tahun itu kira-kira akan berapa besar sih gitu on plan-nya? Jadi kalau saat ini tuh traffic ke arah internasional itu sekitar hampir lebih dari 20 tera. 20 tera. 20 tera. Itu nanti perkembangan AI itu akan mendorong traffic data yang keluar akan menjadi lebih besar. Karena konten-konten masih banyak di luar, Mbak. Ini yang nanti akan kita kembangkan terus untuk menambah kapasitas. Oke. Kita nggak bayang sih nanti akan seperti apa ya, sebesar apa ya. Nah, ke depan nih Pak, apa peluang kolaborasi antara Askalsi, kemudian juga operator telekomunikasi, data center, pemain AI, ya, agar ekosistem ini tumbuhnya selaras gitu, bersama-sama gitu Pak? Iya, ini penting ini kolaborasi antara operator, kemudian penyedia kabel maupun teman-teman di data center dan sebagainya, itu sangat penting. Pada saat merencanakan kita harus membangun kabel laut, ini perlu kolaborasi juga. Mungkin jalur mana lokasi data center baru harus dibangun. Kemudian kita kan butuh investasi, barangkali butuh konsorsium dan sebagainya itu kita rencanakan gitu ya. Sehingga ke depan itu jalur yang mana yang harus dibangun, kemudian sistem otomasi yang apa yang dibutuhin itu sudah teridentifikasi di awal gitu ya. Sehingga benar-benar kabel yang kita bangun itu bisa mendukung data center maupun perkembangan AI yang ada di Indonesia. Oke, kita nggak sabar sih nanti ngeliatnya akan seperti apa, dan Indonesia positioningnya juga akan seperti apa dengan plan yang begitu baik sekali dari Askalsi sendiri gitu ya, ditambah lagi nanti kalau pemain-pemainnya makin banyak gitu ya, investasinya juga kira makin banyak, industrinya bertumbuh dan sangat-sangat sehat. Terima kasih Pak Suharyoto, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Kabel Laut seluruh Indonesia, Askalsi, sudah berdiskusi di Telco Insight. Namanya di statement kan gitu kan, di dalam ingredientsnya seperti itu. Jadi
Jadi nanti juga masyarakat, saya pikir masyarakat Indonesia pun sudah pintar dalam memilih dan memilah, gitu kan. Mana yang baik buat dirinya, mana yang tidak baik buat dirinya, mana yang halal, mana yang It's like a chess, you see? Duren Sawit Jakarta Timur pada Minggu pagi. Pelaku langsung menjatuhkan dan berikan Islami dari berbagai negara hingga sejarah dan refleksi makna. Begitu juga Kak, atau makan makanan yang lainnya nih. Tadi juga sempat berbuka sama teman-teman di lapangan juga, tadi menunya pakai kurma dulu, terus baru nih yang berat-beratnya nih, udangnya nih. Aduh, udah banget nih. Nah, jangan lupa kalau seafood temannya tuh pasti ada ikan kangkung. Nih, aduh, ini udah makanan paling top deh kalau misalkan kombinasinya di seafood tuh kayak gini biasanya nih. Nah, kita cobain ya ininya, guramenya. Nah ini karena buat saya kurang pedas, pakai cabenya nih. Aduh, langsung bikin mata melek kalau misalkan habis puasa langsung makan yang pedas-pedas ini. Kalau buat saya nih, aduh, enak banget nih, langsung bikin mata jadi melek. Cuminya kita cocok aja pakai tangan, tadi udah cuci tangan. Kita sausnya. Masih kenyal-kenyal juga nih tuh. Nah kalau ini sedikit sayuran juga, cuman agak digoreng. Fuyung hai nih. Karena saya juga nggak mau kalah sama yang ada di Medan. Berhubungnya di Medan juga belum buka puasa, saya buka duluan ya. Rasanya juga nggak kalah nih kayaknya nih yang di sana nih. Pinggiran kota Jakarta juga pasti makanannya enak-enak nih. Nah, Windy sama Tiara, segitu dulu. Saya mau melanjutin makannya dulu nih. Kira-kira Windy sama Tiara udah ada menu berbuka apa nih? Kembali ke Anda di studio. Baik, Rizka, kita ini belum ada menu untuk berbuka. Alhamdulillah kita sudah berbuka dengan seteguk air mineral gitu ya. Dan kesabaran. Kalau gitu kita tunggu deh dibungkusin untuk kita seafoodnya. Terima kasih ya Rizka, dan juga sebelumnya Priya Pandi mengabarkan dari masing-masing titik. Pemirsa, kita beralih ke kabar lainnya. Kerap mengganggu kenyamanan masyarakat saat Ramadan, polisi mengamankan sedikitnya 34 kendaraan roda 2 yang diduga hendak melakukan aksi balap liar di Kota Palu. Trust me, great. Kapal KRI Ahmad Yani motor tersebut langsung saksikan bersama konferensi pers APBN kita ini. Apa betul? Asalkan kaidah untuk keamanan produk tertentu, terus kemudian kalau yang halal dilabel non halal. Deteksi radiasi. Ya. Anak-anak disabilitas naik ke panggung. Berkasih sejauh apa, Pak? GT Radio here. Okay, attack, we didn't overspend too much of the attack rate. Let's slightly down to all of the covers. Korban di sana gitu. Ya, tadi ya bahwa memang pemerintah ini juga tetap menjamin bahwa produk-produk yang berlaku di atau yang beredar di masyarakat ini memang jika di Indonesia ini tetap harus halal, misalnya tadi ya kalau dan dampak kepada kontribusi kepada growth, baik terutama melalui konsumsi. Team advantage. Somos, we are 26.
Begin your day with clarity on starting bersama Ustadz Abdul. Gizi gratis berjalan sesuai dengan standar dan tepat sasaran. Melalui caption di sosial media Instagram, saat itu ia merasa sesak yang luar biasa sehingga membuka pintu darurat di samping. Terkait makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi di transport. Siti Khadijah. But it's a long shot. Either way, he's got nothing to lose at this point, given the weekend he's had. So no added laps you can see. Berbulu, ya mungkin sekali cuci kayak udah